Dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu senok semen di mana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Manajer Inul Vista Kediri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tari striptis di tempat karaoke. Sebuah sekolah di Banyuwangi diduga terapkan aturan diskriminatif terhadap seorang siswi. Petani kopi di Blitar gelar ritual petik kopi untuk mengawali musim panen kopi. Apa kabar? Selain 3 informasi yang akan menjadi berita utama dalam Net Jatim hari ini, berbagai informasi penting serta inspiratif dari berbagai kota di Jawa Timur telah kami siapkan untuk Anda. Kulo Cak Maisa Nugraha, inilah Net Jatim selengkapnya. Terbukti sediakan tarian striptis, Polda Jatim akhirnya menetapkan manajer operasional karaoke Inul Vista Kediri menjadi tersangka. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah telepon genggam dan uang senilai 5 juta rupiah. Yang manajer rumah karaoke Inul Vista di Kediri, Ilham Nur Syahid, Senin siang ditangkap petugas Polda Jatim. Ilham ditangkap karena kedapatan menyediakan penari striptis di tempat dirinya bekerja. Selain menahan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam milik para pemandu lagu dan juga uang senilai 5 juta rupiah lebih hasil dari transaksi. Perusahaan dalam hal ini Inul Vista kan tidak menyediakan LC itu, tapi ini atas perbuatan manajernya itu menyediakan dengan tarif sekali menemani itu 100.000. Namun demikian jika tamu ingin tari striptis itu sekitar 1 juta. Ya, sebelumnya tempat karaoke pendandut Inul Vista di pusat perbelanjaan di Kota Kediri digerebek kepolisian Polda Jawa Timur Jumat dini hari. Dalam penggerbekan, polisi mengamankan 9 orang untuk dimintai keterangan. Melawan saat hendak ditangkap, oknum sipir Lapas Porong Sidoarjo ditembak anggota BNNP Jawa Timur. Pelaku telah diduga menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. 6 bulan menjadi kurir narkoba, oknum sipir Lapas kelas 1 Porong Sidoarjo Arwin Ramada ditangkap BNNP Jawa Timur pada Minggu dini hari. Barang bukti sabu seberat 20 gram diduga diselundupkan sipir ke dalam Lapas Porong atas perintah salah satu narapidana yang juga pengedar sabu. Pelaku pun mendapatkan imbalan 1 hingga 3 juta rupiah. Tidak hanya sabu, ia juga memasukkan berbagai alat komunikasi lainnya yang dipergunakan para napi. Selain terancam dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, pelaku juga diancam pasal narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini pengungkapan ini sebenarnya sudah merupakan satu rangkaian, diawali dengan sebuah rangkaian penyelidikan terdahulu tentang pergerakan dari yang bersangkutan yang kita tengarai bahwa ini melakukan kegiatan distribusi narkotika ke dalam Lapas Porong. Sepasang suami istri ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto.
Dari keduanya, petugas amankan barang bukti 15,5 gram sabu. Dengan membawa kedua anaknya yang masih balita, sepasang suami istri yakni Okri dan Siti digiring petugas BNN Kota Mojokerto ke Mapolres Mojokerto Kota. Keduanya diamankan dalam penggerebekan di rumahnya di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Sabtu lalu karena diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penggerebekan tersebut, petugas amankan sejumlah barang bukti, di antaranya 15,5 gram sabu siap edar, 2 buah handphone, alat hisap, timbangan, serta uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp3.400.000. Kemudian di lokasi kita dapatkan suami istri dan juga 2 anak balita. Inisialnya, Bu? Inisialnya O. Untuk yang Ya. laki-laki? Untuk yang laki-laki. Perempuan? Yang perempuan? Untuk perempuan S. S. BB yang ditemukan, Bu? BB yang kami temukan sekitar tadi sebelum sempat kita timbang, jadi perkiraan sementara dari kami melakukan pertanyaan terhadap yang bersangkutan sekitar 15,5 gram sabu. Kini petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk mencari jaringan keduanya. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Sementara itu, petugas Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya tangkap 2 pengedar narkoba yang merupakan jaringan lapas. Keduanya seringkali menjadikan pelajar sebagai sasaran penjualan. Sugeng dan Sukirman, warga Margo Rukun Surabaya ini ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya karena diduga menjadi pengedar narkoba. Dari keduanya, petugas amankan barang bukti sabu seberat 24 gram dengan kualitas tinggi yang sudah dikemas untuk diedarkan. Sementara dalam aksinya, keduanya biasanya menjadikan pelajar sebagai sasaran penjualan. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu dari seorang bandar yang kini masih mendekam di dalam lapas. Dia biasanya menjual kepada anak-anak sekolah, SMP ya. Kebetulan yang kami rehab itu anak SMP. Nah, setelah di sana dikembangkan, kemudian ke SG ini. Dari SG ini kita mendapatkan BB 20 gram lebih ya. Jadi semua totalnya ada 22, jadi totalnya semua ada 23,51 gram dari 2 TSK ini. Nah, 2 TSK ini barangnya ternyata dikendalikan dari 2 lapas yang ada di Jawa Timur. Itu dikonsumsi langsung di warung kopi itu atau gimana? Iya, dia kalau yang Pak Kirman ini di warung kopi. Di warung kopi. Iya, di warung kopi. Jadi nggak kelihatan gitu. Cuman kita nyeselnya itu anak-anak sekolah. Jaring banyak apa? Waktu itu banyak. Tapi dia tidak pakai seragam, tidak kelihatan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka ini akan dijerat dengan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Seorang pegawai negeri sipil di Sidoarjo ditangkap petugas kepolisian karena kepergok mengedarkan narkoba. Setelah dikembangkan, polisi akhirnya berhasil menangkap bandar pemasok narkoba. Pengungkapan peredaran narkoba ini berawal dari tertangkapnya Rian, seorang PNS yang bertugas di perusahaan daerah air minum atau PDAM Sidoarjo. Ia ditangkap petugas reserse narkoba Polresta Sidoarjo di rumahnya di Desa Pucang, Sidoarjo. Darinya, petugas amankan barang bukti 3 poket sabu seberat 1 gram. Sementara hasil penyidikan, tersangka Rian diketahui sebagai pemakai dan pengedar. Selanjutnya, polisi pun mengembangkan kasus ini dan berhasil menangkap Iwan yang merupakan seorang bandar sabu. Untuk HP nanti saya cloning. Nah, nanti ketika di cloning hasilnya itu kan kelihatan nanti hasil SMS-nya itu kemana saja, nanti itu yang kita telusuri. Barang selama ini kemana saja alirannya. Nanti kelihatan kalau sudah hasil cloning sudah saya dapatkan. Ya, saya kembangkan dulu ya. Pengedar apa pemakai nih? Pengedar juga pemakai. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal pelanggaran peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan terancam dipecat dari pegawai negeri sipil. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Sebuah sekolah di Banyuwangi diduga terapkan aturan diskriminatif terhadap seorang siswi. Tetap di NET Jatim, informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.
on Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gua lagi duduk bareng sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga. Udah janji kan berdua, ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Dan kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Selamat malam. Menyajikan berbagai berita penting terhangat untuk menutup aktivitas. Presiden Joko Widodo sambut tim nasional sepak bola Indonesia di Istana Merdeka. Bank Indonesia luncurkan 11 jenis uang rupiah baru bergambar pahlawan nasional. Membahas lebih dalam dan mengemasnya secara ringan. Kapal pesiar atau yah milik wisatawan Australia karam di Pantai Tedis Kupang, Nusa Tenggara Timur setelah dihantam gelombang. Saya Anjana Demira. Saya Dang Surya, terima kasih dan selamat malam. Net 24, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Net. Boleh, ini semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Aduh, ada punya Pak. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat kaki masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Ya, kembali di Net Jatim, 1 dari 2 korban limbah beracun hingga kini masih jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya. Korban masih keluhkan sesak nafas, batuk, serta mual. Rodia, salah satu korban akibat pencemaran limbah B3, masih tergolek lemas di ruang Nakula Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya Senin kemarin. Ia harus jalani perawatan intensif lantaran masih keluhkan sesak nafas, batuk, serta mual. Bahkan, ia harus memakai alat bantu pernafasan saat penyakit yang dideritanya kambuh. 3 tahun. Tadi pagi masih oksigen, Mas. Iya, batuk ada berapa hari ini, masih itu, bertambah gitu loh Mas, batuk saya itu. Tambah menggigit, mengeluarkan darah juga. Saya cepat sembuh aja. Kasihan anak-anak saya itu. Rodia merupakan satu dari 2 korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit ini. Sementara 1 di antaranya telah dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Untuk mengetahui penyakit pasti yang diderita Rodia, rencananya tim dokter akan melakukan observasi. Pasien saat ini tinggal 1 Mas yang dirawat di ruang Nakula. Keadaannya sudah membaik jauh, tinggal ada beberapa yang perlu dikonsulkan karena dia masih ada batuk sehingga perlu dikonsulkan ke penyakit paru, spesialis paru. Nah, nanti sebentar lagi spesialis paru akan visite untuk
memberikan tindak lanjut apa yang perlu diberikan. Kemudian untuk keluhan yang masih ada dikit-dikit adalah pusing dan mual muntah. Sudah 4 hari, Rodiah jalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya. Sementara biaya perawatan dan pengobatan akan ditanggung pihak pemerintah Kota Surabaya. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Hingga kini polisi masih tetapkan 3 tersangka dalam kasus pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 di Robo Kalisari, Surabaya. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk menelusuri siapa importir limbah. Sebanyak 12 saksi dari PT Indrajaya Swastika ICS telah diperiksa aparat kepolisian Polda Jatim untuk penyelidikan kasus pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dari keterangan para saksi, polisi telah mengantongi rute perjalanan 4 kontainer yang mengangkut 20 ton limbah hingga ke Surabaya. Meski demikian, polisi masih kesulitan mendapatkan identitas importir. Rencananya dalam waktu dekat, polisi juga akan meminta keterangan pihak bea cukai. Tiba-tiba barang ini ada di IJS, ataukah memang barang ini sengaja didatangkan? Tentu Polda mengambil alternatif yang kedua, barang ini sengaja didatangkan. Limbah ini sengaja dipesan, limbah ini sengaja didistribusikan dari asalnya. Walaupun asalnya masih mereka menutupinya, tetapi dari informasi yang sudah kita lakukan penelusuran, ini berada barang ini dari barang luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui area pabean. Dalam kasus pencemaran limbah B3 ini, polisi baru menetapkan 3 tersangka dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Untuk menekan angka kecelakaan, petugas kepolisian di Mojokerto, Jawa Timur memasang banner unik di sepanjang jalan kawasan Pegunungan Pacet. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu ini terkenal sebagai jalur rawan kecelakaan. Begini nih, cara Satuan Lalu Lintas Mojokerto menekan angka kecelakaan di kawasan Pegunungan Pacet, Jawa Timur. Demi menarik perhatian para pengendara, banner himbauan ukurannya besar dan gambarnya unik. Kelihatan sekali masalahnya dari atas sampai bawah juga ada rambu-rambu semua. Terus tentang rambu yang gambarnya seorang nenek tua ini seperti apa? Nenek tua untuk variasi aja mas, soalnya dia juga mengingatkan untuk mengurangi kecepatan. Ya, himbauan keselamatan lalu lintas sengaja dibuat unik agar tak luput dari perhatian para pengendara. Kemarin kita berinisiatif, kita bikin suatu rambu yang kira-kira orang pasti akan melihat ke rambu itu. Makanya kita bikin model rambu yang seperti itu. Jadi model seperti itu untuk menarik perhatian? Untuk menarik perhatian sehingga tidak lalai, tidak lalai di jalan. Jalan Raya Sendi menghubungkan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, termasuk jalan rawan kecelakaan lantaran jalurnya menanjak dan berkelok. Saat ini ada sekitar 100 banner yang telah dipasang. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, hari pertama masuk sekolah, berbagai reaksi pun ditunjukkan para siswa. Ada yang senang dengan mengikuti berbagai kegiatan, ada juga yang menangis karena tak ingin ditinggal orang tuanya. Ya seperti yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Surabaya ini. Dikasih balon ayo. Oh, pegang balon dulu ya. Terus menangis dan tidak mau masuk ke dalam kelas. Begitulah reaksi Azura saat hari pertama di sekolahnya di SD Muhammadiyah 18 Surabaya Senin pagi. Ia terus menangis karena tidak ingin ditinggalkan orang tuanya. Berbagai bujuk rayu pun dilakukan orang tua dan para guru, namun ia tetap menolak masuk kelas bersama 90 siswa lainnya. Setelah beberapa saat, siswi mungil ini akhirnya bersedia masuk kelas dengan ditemani orang tuanya. Takut nggak berani, memang dari setiap kali masuk sekolah susah adaptasi. Terus tadi bisa masuk kenapa bujuk gitu? Iya, dirayu setelah nulis, setelah ada kegiatan nulis dia mau. Di hari pertama masuk sekolah berbagai kegiatan dilakukan.
Di antaranya dibuka dengan menerbangkan balon ke udara serta pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Supaya anak-anak nanti yang pertama masuk pertama kali di sekolah ini ada kegembiraan, senang. Karena anak kecil yang peralihan dari TK ke SD itu suka dengan hal yang unik-unik, dan yang disukai anak-anak adalah yang biasanya balon. Pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya ini rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Sementara itu, seorang siswi non-muslim di Banyuwangi, Jawa Timur diduga menerima perlakuan diskriminatif dari sekolah. Ia diwajibkan sekolah menggunakan jilbab. Korban pun mengadukan hal tersebut kepada Bupati. SMP Negeri 3 Genteng Kabupaten Banyuwangi diduga mendiskriminasikan seorang siswi berusia 12 tahun berinisial YSA yang mendaftar masuk ke sekolah tersebut. Dugaan diskriminasi muncul karena sang siswi yang beragama non-Islam diwajibkan mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. YSA yang didampingi orang tuanya lantas mengadukan kejadian tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Senin pagi. Tadi kecewa ya waktu dinyatakan nggak boleh masuk ke SMP 3? Iya. Padahal sempat sebelumnya masuk ya? Iya. Terus ditolak karena apa? Harus mengikuti peraturan itu untuk berhijab, dan saya nggak bisa mentaatinya. Atas aduan tersebut, Bupati pun geram dan memberikan teguran kepada pihak sekolah. Tak hanya itu, sanksi pun akan diberikan kepada sekolah yang memberlakukan peraturan yang diskriminatif. Jadi masukan dan pelajaran berharga buat saya, dan aturan-aturan yang diskriminatif dalam bentuk apapun tidak boleh. Dan kami akan tegas terhadap aturan-aturan yang mendiskriminasi dalam bentuk apapun. Maka hari ini kami respon cepat, dan tadi Pak Pono sudah menyampaikan sebenarnya hari Senin sudah langsung ditangani, sudah selesai. Berita itu naik kan hari Minggu, Sabtu malam. Sebenarnya hari Jumat sudah ditangani. Tapi karena sudah terlanjur menjadi berita publik, maka ini harus kami luruskan dan kami lakukan tindakan-tindakan terukur lewat Kepala Dinas. Meski telah diperintahkan untuk mencabut peraturan tersebut, YSA memutuskan untuk mencabut berkas pendaftaran di SMP Negeri 3 Genteng dan mendaftarkan diri di sekolah lain. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Kami akan jeda sejenak, dan di segmen berikutnya akan kami hadirkan berbagai informasi yang tak kalah menarik. Di antaranya pembuatan lilin aromaterapi yang bisa menghilangkan stres. Tetaplah di NET Jatim. Good to be here again and again, tentunya di Entertainment News. Berbagai berita menarik dari seluruh dunia dapat Anda temui di sini. Kami punya informasinya untuk Anda. Wow, seru nih kayaknya ya. Berisi sajian informatif yang dikemas secara atraktif. Yang pastinya sesuai fakta. No gossip. Ini kacang disco juga, kalau makan ini pasti disco. Jangan lewatkan berita terkini di Entertainment News. Hanya di NET. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? The bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong. Yo. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di NET. Cuma di sini kelas yang gak pernah sepi. Berhenti! Sebagai guru yang baik, Pak Budi gak pernah kena marah kepala sekolah. Tuh,
Pak Budi jangan cuma ngomong betul terus dong. Meskipun budaya di sini berbeda-beda, tapi semuanya bertujuan sama, saling berkawan dan menghormati. Kamu ini memang sahabat yang baik. Terima kasih. Kelas Internasional Season 3 hanya di NET. Hari ini kami melaksanakan patroli. Motor, jaguar Ambon, jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, kalau diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Ya, lilin aromaterapi bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menaikkan mood atau bahkan menghilangkan stres. Dan berikut ini video kiriman dari Laili Wahyo Ramadan yang berbagi tips dan trik bagaimana membuat lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi stres. Cara membuatnya sederhana, sediakan bahan-bahan antara lain 2 batang lilin, piring, krayon warna sesuai selera, essential oil sesuai selera, gelas kaca untuk wadah, dan cutter. Langkah selanjutnya, potong lilin kecil-kecil, cairkan dengan api sedang. Masukkan essential oil, potong kecil-kecil krayon, dan biarkan mencair bersama lilin. Setelah semua menyatu, siapkan sumbu. Tuang cairan lilin ke dalam wadah yang telah disiapkan dan biarkan dingin dan mengeras. Sekarang lilin aromaterapi telah siap dimanfaatkan. Ya, cara lain untuk membuat hari kita lebih semangat dan bersantai adalah dengan membuat sesuatu seperti hiasan dinding atau mungkin kerajinan tangan lainnya. Dan berikut ini Siji Diamara Aradea punya tips dan juga trik untuk membuat hiasan dinding dari tatakan piring. Hiasan yang kaya warna-warni ini dijamin bisa mengubah harimu lebih bersemangat. Hiasan atau pajangan aneka warna dan unik dapat mempercantik ruangan atau kamar. Cara membuatnya nggak sulit loh. Pertama, siapkan tatakan piring seperti ini. Beri warna dasar dengan menggunakan cat akrilik putih. Keringkan dengan menggunakan pengering rambut. Selanjutnya, buat pola sesuai keinginan. Warnai dengan warna-warna kesukaan. Begitu kering, hiasan atau pajangan dinding siap dimanfaatkan. Bisa untuk menempelkan foto, gambar lucu, ataupun pesan pengingat. Menarik kan? Nah, tips dan juga trik selanjutnya datang dari Cici Della Jalika. Ya, Della berbagi tips bagaimana membuat glamour look. Ya, make up glamour look ini biasanya digunakan untuk ke acara-acara formal, seperti ke acara kantor, pernikahan, ataupun pesta. Langsung saja yuk kita lihat videonya. Mau tampil beda dengan make up glamour? Caranya nggak terlalu sulit kok. Pertama, gunakan foundation atau alas bedak dan bedak tipis-tipis. Tutup kantung mata dan noda-noda wajah dengan concealer. Langkah berikutnya, bentuk alis. Shading untuk membentuk wajah yang diinginkan. Beri perona pipi atau blush on. Dan hiasi mata dengan eyeshadow warna gelap. Dan terakhir, agar bulu mata lebih panjang, lebat dan lentik, jangan lupa untuk gunakan maskara. Nggak sulit kan? Untuk tema makeupnya namanya glamour look, cocok buat dipakai ke
acara formal, acara pesta, atau menghadiri wedding. Jadi pokoknya tetap latihan dan jangan pernah menyerah untuk nyoba hal-hal baru. Nah, kalau tadi cara make up, sekarang adalah tips untuk membersihkan alat make up-nya. Ya, langsung saja ini dia video dari Bianca Zahra. Agar kuas atau brush make up terawat dan bersih, caranya mudah kok. Pertama, buat dulu papan pembersih make up. Papan ini dibuat dari tutup wadah plastik yang sudah tidak terpakai. Dengan menggunakan lem tembak, buat pola sesuai keinginan. Pastikan lem cukup tebal untuk membuat polanya timbul dan biarkan mengering. Kedua, buat cairan pembersih dengan mencampur sampo bayi dan minyak zaitun. Langkah selanjutnya, celupkan kuas ke sabun pembersih dan bilas di papan pembersih makeup. Berikutnya, bilas di air bersih. Langkah terakhir, kuas yang telah dibersihkan diikat dengan ikat rambut pada gantungan baju dan dibiarkan hingga kering. Kalau perempuan bisa ubah tampilan dengan make up, para pria bisa ubah tampilan dengan pakaian dan juga aksesorisnya. Salah satu aksesoris yang dijamin buat tampilan lebih beda atau formal adalah dasi. Ini dia CJ Rosia Elvadia berbagi tips dan juga triknya membuat dasi dalam 30 detik. Yuk, kita mulai cara cepat membuat dasi dalam waktu di bawah 30 detik. Dimulai! Jadi deh. Kita mulai sekali lagi ya. Manajer Universitas Kediri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tari striptis di tempat karaoke. Informasinya akan datang saat lagi, tetaplah di Nejati. Semua saya servis pokoknya. Iya, makasih. Waduh, dia punya. Lengkapi sarapan pagi Anda dengan canda tawa Andre dan Hesti. Tembus tapi tidak bocor ya. Banyak info menarik yang bikin happy. Ini buat perlombaan sirkus. Ini lompat jangkrik masuk sini. Iya. Tetap di pagi-pagi. Semangat. Semangat pagi bersama Pagi-Pagi hanya di Net. Hiburan menggelitik, tamu super asik. Kita tetap slow aja, enjoy your life. Kayaknya gue curiga ya Firza itu keluarganya Chandra ya. Dipandu host yang berisik akan melengkapi malam istirahat Anda. Ya udah, selesai. Jangan lewatkan Tonight Show hanya di Net. Obrolan menarik yang semakin berkelas. Yang bener, Pak. Lebih unik. Anda punya ijazah SD nggak? Oh, tidak, Dek. Susah dong kalau begitu mau kerja. Udah, Anda jangan marah kalau ngomong. Lebih lucu. Rambut udah keren, ya kan? Pasti loh. Hari ini kok kelihatan ganteng sih? Hari ini. Dan pastinya kini hadir lebih lama. Bener. Mewarnai malam hari Anda di Ini Talk Show hanya di Net. Dengan Mbak Tantri ya? Iya, betul. Kita kan mau olahraga
Udah janji kan berdua? Ayo. Udahlah, jangan manja. Hari ini aku akan gembar kamu. Tapi mohon maaf, naik motornya nggak bisa bertiga. Siapa yang bertiga, Mas? Mbak, itu pacarnya? Iya, saya tuh mau ngajarin pacar saya tuh supaya kuat sama sehat dan fisiknya oke, Mas. Biar kayak saya nih, segar olahraga mulu. Ayo sayang, semangat! Dikit lagi! Terbukti sediakan tarian striptis, Polda Jatim akhirnya menetapkan manajer operasional karaoke Inul Vista Kediri menjadi tersangka. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah telepon genggam dan juga uang senilai 5 juta rupiah. Manajer rumah karaoke Inul Vista di Kediri, Ilham Nur Syahid, Senin siang ditangkap petugas Polda Jawa Timur. Ilham ditangkap karena kedapatan menyediakan penari striptis di tempat kerjanya. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam milik para pemandu lagu dan juga uang senilai 5 juta rupiah lebih hasil dari transaksi. Perusahaan dalam hal ini Inul Vista kan tidak menyediakan LC itu, tapi ini atas perbuatan manajernya itu menyediakan dengan tarif sekali menemani itu 100.000. Namun demikian jika tamu ingin tari striptis itu sekitar 1 juta. Sebelumnya tempat karaoke pendadut Inul Vista di pusat perbelanjaan di Kota Kediri digerebek kepolisian Polda Jawa Timur Jumat dini hari. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 9 orang untuk dimintai keterangan. Melawan saat hendak ditangkap, oknum sipir Lapas Porong Sidoarjo ditembak anggota BNNP Jawa Timur. Pelaku telah diduga menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas. 6 bulan menjadi kurir narkoba, oknum sipir Lapas kelas 1 Porong Sidoarjo Arwin Ramadan ditangkap BNNP Jawa Timur pada Minggu dini hari. Barang bukti sabu seberat 20 gram diduga diselundupkan sipir ke dalam lapas Porong atas perintah salah satu narapidana yang juga pengedar sabu. Pelaku pun mendapatkan imbalan 1 hingga 3 juta rupiah. Tidak hanya sabu, ia juga memasukkan berbagai alat komunikasi lainnya yang dipergunakan oleh para napi. Selain terancam dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil, pelaku juga diancam pasal narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini pengungkapan ini sebenarnya sudah merupakan satu rangkaian, diawali dengan sebuah rangkaian penyelidikan terdahulu tentang pergerakan dari yang bersangkutan yang kita tengarai bahwa ini melakukan kegiatan distribusi narkotika ke dalam lapas Porong. Sepasang suami istri ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto. Dari keduanya, petugas amankan barang bukti 15,5 gram sabu. Dengan membawa kedua anaknya yang masih balita, sepasang suami istri yakni Okri dan Siti digiring petugas BNN Kota Mojokerto ke Mapolres Mojokerto Kota. Keduanya diamankan dalam penggerebekan di rumahnya di Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Sabtu lalu karena diduga menjadi bandar narkoba. Dalam penggerebekan tersebut petugas amankan sejumlah barang bukti, di antaranya 15,5 gram sabu siap edar, 2 buah handphone, alat hisap, timbangan, serta uang hasil transaksi narkoba sebesar Rp3.400.000. Kemudian di lokasi kita dapatkan suami istri dan juga 2 anak balita. Inisialnya Bu? Inisialnya O. Untuk yang laki-laki? Untuk yang laki-laki. Perempuan? Yang perempuan? Untuk perempuan S. S. BB yang ditemukan Bu? BB yang kami temukan sekitar tadi sebelum sempat kita timbang, jadi perkiraan sementara dari kami melakukan pertanyaan terhadap yang bersangkutan sekitar 15,5 gram sabu. Kini petugas masih mengembangkan kasus ini, termasuk mencari jaringan keduanya. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET. Seorang pegawai negeri sipil di Sidoarjo ditangkap petugas kepolisian karena kepergok mengedarkan narkoba.
Setelah dikembangkan, ternyata polisi akhirnya berhasil menangkap bandar pemasok narkoba. Pengungkapan peredaran narkoba ini berawal dari tertangkapnya Rian, seorang PNS yang bertugas di perusahaan daerah air minum atau PDAM Sidoarjo. Ia ditangkap petugas reserse narkoba Polresta Sidoarjo di rumahnya di Desa Pucang Sidoarjo. Darinya, petugas amankan barang bukti 3 poket sabu seberat 1 gram. Sementara hasil penyidikan, tersangka Rian diketahui sebagai pemakai dan pengedar. Selanjutnya polisi pun mengembangkan kasus ini dan berhasil menangkap Iwan yang merupakan seorang bandar sabu. Untuk HP nanti saya cloning. Nah, nanti ketika di cloning hasilnya itu kan kelihatan nanti hasil SMS-nya itu kemana saja, nanti itu yang kita telusuri. Barang selama ini kemana saja alirannya. Nanti kelihatan kalau sudah hasil cloning sudah saya dapatkan. Ya, saya kembangkan dulu ya. Pengedar apa pemakai nih? Pengedar juga pemakai. Ya. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal pelanggaran peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan terancam dipecat dari pegawai negeri sipil. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Beralih ke Ponorogo, hektaran hutan jati di Ponorogo, Jawa Timur kembali terbakar Senin malam, membuat unit Sabara Polres setempat dan petugas perhutani geram. Kebakaran yang terus terjadi selama 4 hari ini diduga akibat ulah jahat oknum tak bertanggung jawab. Selain berusaha memadamkan api, polisi juga memburu pelaku pembakaran hutan jati ini. Senin malam, lebih dari 4 hektar lahan hutan jati di Kecamatan Sampung, Ponorogo, Jawa Timur kembali terbakar. Bahkan memasuki hari keempat musibah kebakaran, sebaran titik api kian meluas. Geram dengan kebakaran yang diakibatkan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini, sejumlah personel Sabara Polres Ponorogo diterjunkan ke lapangan untuk memadamkan api. Namun karena sulitnya medan dan luasnya sebaran api, membuat proses pemadaman urung dilakukan. Yang jelas kita hanya bisa memantau sementara karena kondisi medannya yang cukup tinggi, kemudian batu-batunya cukup terjal, sehingga akses untuk ke atas juga kita mengalami kesulitan. Sementara dari hasil pendataan petugas perhutani Kecamatan Sampung, kebakaran di wilayah ini terus terjadi memasuki musim kemarau. Diduga api berasal dari ulah nakal warga yang sengaja membakar kawasan hutan. Dari kemarin ada 4 hektaran, Mas. 4 hektaran. Oke. Kemarin 2, ini 1,4 hektaran lebih kurang. Oke. Kira-kira yo tangan jahil itu, Pak. Nek pomo balon yo balon renek. Ini yo gawe jadi sengaja warga mungkin. Ya perkiraan tapi enggak ada buktinya, enggak bisa nutuh. Pak, terus langkah dari perhutani karena ini hampir tiap hari kejadian kebakaran apa, Pak? Langkah berikutnya, Pak? Iya, patroli Mas, rutin. Tiap hari, tiap jam gantian dengan personel satu sindiran. Polisi kini masih terus berusaha memburu pelaku pembakar lahan hutan ini. Hendra Sraga Setiawan melaporkan untuk NET. 1 dari 2 korban limbah beracun hingga kini masih jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya. Korban masih keluhkan sesak nafas, batuk, serta mual. Rodia, salah satu korban akibat pencemaran limbah B3, masih tergolek lemas di ruang Nakula Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya Senin kemarin. Ia harus jalani perawatan intensif lantaran masih keluhkan sesak nafas, batuk, serta mual. Bahkan, ia harus memakai alat bantu pernafasan saat penyakit yang dideritanya kambuh. 3 tahun. Tadi pagi masih oksigen, Mas. Iya, batuk ada berapa hari ini, masih itu, bertambah gitu loh, Mas, batuk saya itu. Tambah menggigit, mengeluarkan darah juga. Ya, cepat sembuh aja. Kasihan anak-anak saya gitu. Rodia merupakan 1 dari 2 korban yang sebelumnya dirawat di rumah sakit ini. Sementara 1 di antaranya telah dipulangkan karena kondisinya sudah membaik. Untuk mengetahui penyakit pasti yang diderita Rodia, rencananya tim dokter akan melakukan observasi. Pasien saat ini tinggal 1, Mas, yang dirawat di ruang Nakula. Keadaannya sudah membaik jauh, tinggal ada beberapa yang perlu dikonsulkan.
karena dia masih ada batuk sehingga perlu dikonsulkan ke penyakit paru, spesialis paru. Nah, nanti sebentar lagi spesialis paru akan visite untuk memberikan tindak lanjut apa yang perlu diberikan. Kemudian untuk keluhan yang masih ada dikit-dikit adalah pusing dan mual muntah. Sudah 4 hari, Rodiah jalani perawatan di Rumah Sakit Bakti Dharma Husada Surabaya. Sementara biaya perawatan dan pengobatan akan ditanggung pihak pemerintah kota Surabaya. Juli Susanto melaporkan untuk NET. Hingga kini polisi masih tetapkan 3 tersangka dalam kasus pencemaran limbah bahan berbahaya dan juga beracun B3 di Romo Kalisari, Surabaya. Sejumlah saksi pun telah diperiksa untuk mengetahui siapa importir limbah. Sebanyak 12 saksi dari PT Indrajaya Swastika ICS telah diperiksa aparat kepolisian Polda Jatim untuk penyelidikan kasus penyebaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Dari keterangan para saksi, polisi telah mengantongi rute perjalanan 4 kontainer yang mengangkut 20 ton limbah hingga ke Surabaya. Meski demikian, polisi masih kesulitan mendapatkan identitas importir. Rencananya dalam waktu dekat, polisi juga akan meminta keterangan pihak Bea Cukai. Tiba-tiba barang ini ada di IJS, ataukah memang barang ini sengaja didatangkan? Tentu Polda mengambil alternatif yang kedua, barang ini sengaja didatangkan. Limbah ini sengaja dipesan, limbah ini sengaja didistribusikan dari asalnya. Walaupun asalnya masih mereka menutupinya, tetapi dari informasi yang sudah kita lakukan penelusuran, ini berada barang ini dari barang luar negeri yang masuk ke Indonesia melalui areal pabean. Dalam kasus pencemaran limbah B3 ini, polisi baru menetapkan 3 tersangka dan tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, hari pertama masuk sekolah, berbagai reaksi pun ditunjukkan para siswa. Ada yang senang dengan mengikuti berbagai kegiatan, ada juga yang menangis karena tak ingin ditinggal orang tuanya. Ya, seperti inilah yang terjadi di salah satu sekolah dasar di Surabaya. Dikasih balon ayo. Pegang balon dulu ya. Terus menangis dan tidak mau masuk ke dalam kelas. Begitulah reaksi Azura saat hari pertama di sekolahnya di SD Muhammadiyah 18 Surabaya Senin pagi. Ia terus menangis karena tidak ingin ditinggalkan orang tuanya. Berbagai bujuk rayu pun dilakukan orang tua dan para guru, namun ia tetap menolak masuk kelas bersama 90 siswa lainnya. Setelah beberapa saat, siswi mungil ini akhirnya bersedia masuk kelas dengan ditemani orang tuanya. Takut nggak berani, memang dari setiap kali masuk sekolah susah adaptasi. Terus tadi bisa masuk kenapa bujuk gitu? Iya, dirayu setelah nulis, setelah ada kegiatan nulis dia mau. Di hari pertama masuk sekolah berbagai kegiatan dilakukan. Di antaranya dibuka dengan menerbangkan balon ke udara serta pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Supaya anak-anak nanti yang pertama masuk pertama kali di sekolah ini ada kegembiraan, senang. Karena anak kecil yang peralihan dari TK ke SD itu suka dengan hal yang unik-unik dan yang disukai anak-anak adalah yang biasanya balon. Pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Surabaya ini rencananya akan berlangsung selama 3 hari. Sony Misdananto melaporkan untuk NET. Seorang siswi non-muslim di Banyuwangi, Jawa Timur diduga menerima perlakuan diskriminatif dari sekolah. Ia diwajibkan sekolah mengenakan jilbab. Korban pun mengadukan hal tersebut kepada Bupati. SMP Negeri 3 Genteng Kabupaten Banyuwangi diduga mendiskriminasikan seorang siswi berusia 12 tahun berinisial YSA yang mendaftar masuk ke sekolah tersebut. Dugaan diskriminasi muncul karena sang siswi yang beragama non-Islam diwajibkan mengenakan jilbab selama kegiatan belajar mengajar di sekolah.
YSA yang didampingi orang tuanya lantas mengadukan kejadian tersebut kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Senin pagi. Tadi kecewa ya waktu dinyatakan nggak boleh masuk ke SMP 3? Iya. Padahal sempat sebelumnya masuk ya? Terus ditolak karena apa? Harus mengikuti peraturan itu untuk berhijab dan saya nggak bisa mentaatinya. Atas aduan tersebut, Bupati pun geram dan memberikan teguran kepada pihak sekolah. Tak hanya itu, sanksi pun akan diberikan kepada sekolah yang memberlakukan peraturan yang diskriminatif. Jadi masukan dan pelajaran berharga buat saya, dan aturan-aturan yang diskriminatif dalam bentuk apapun tidak boleh. Dan kami akan tegas terhadap aturan-aturan yang mendiskriminasi dalam bentuk apapun. Maka hari ini kami respon cepat, dan tadi Pak Pono sudah menyampaikan sebenarnya hari Senin sudah langsung ditangani, sudah selesai. Berita itu naik kan hari Minggu, Sabtu malam. Sebenarnya hari Jumat sudah ditangani. Tapi karena sudah terlanjur menjadi berita publik, maka ini harus kami luruskan dan kami lakukan tindakan-tindakan terukur lewat Kepala Dinas. Meski telah diperintahkan untuk mencabut peraturan tersebut, YSA memutuskan untuk mencabut berkas pendaftaran di SMP Negeri 3 Genteng dan mendaftarkan diri di sekolah lain. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Petani kopi di Blitar gelar ritual petik kopi untuk mengawali musim panen kopi. Sesaat lagi NET Jatim akan segera kembali. Breakout still with Jessie J. Darwin right next to me, man. Sekarang gue lagi duduk barengan sama Omi. Simple Plan. What's going on? How are you doing? Everything's great, man. Keep watching Breakout, the #1 music show. Thank you, bro. Thanks a lot. Thanks a lot. Breakout hanya di NET. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hainingdia. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. NET 16, setiap hari jam 4 sore hanya di NET. Sebutkan 4 karakter superhero wanita. Wonder Woman, Supergirl, lagi Saras 008. Orang dulu. Maju lo. Terima kasih Anda masih menyaksikan NET Jatim. Pemilik kebun kopi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menggelar ritual petik kopi. Selain sebagai permohonan agar panen kali ini melimpah, hal itu juga untuk cara mengawali panen kopi. Ritual petik kopi di perkebunan Karanganyar, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ini diawali oleh pemanjatan doa yang dilakukan oleh sesepuh desa di bawah pohon kopi. Selain itu, sesepuh juga membawa tumpeng lengkap dengan lauk pauknya. Setelah itu, para pekerja langsung memetik buah kopi termasuk yang disimpan ke dalam wadah dari bambu. Kemudian, semua barang sajian diarak menuju tempat pesanggerahan. Kesenian jaranan turut memeriahkan ritual ini. Wisatawan asing yang hadir mengaku senang dan kagum atas budaya adat bangsa Indonesia. Yeah, I think that's we are enthusiastic for having the chance to experience the ritual because we didn't know. I think like few people know about this harvest ritual. Dengan ritual ini diharapkan panen kopi kali lebih banyak dan dapat menarik wisatawan baik domestik maupun dari mancanegara. Ya tujuannya sih acara ini supaya panennya bisa
lancar, kemudian bisa melimpah, bisa mensejahterakan semua. Dalam 1 tahun, kebun kopi Karanganyar seluas 250 hektar ini sanggup menghasilkan 60 hingga 90 ton buah kopi. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Sementara di Kediri, guna melestarikan budaya asli daerah, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur menggelar parade budaya. Parade ini diikuti oleh 29 mobil hias yang mengusung tema cerita Panji. Inilah tari kolosal yang mengisahkan tentang cerita Panji. Salah satunya adalah tari Chandra Kirana, yang mengisahkan pernikahan Pangeran Raden Panji Inu Kertapati dari Kerajaan Jenggala dengan Putri Kerajaan Kediri Dewi Chandra Kirana. Cerita yang menceritakan kisah kepahlawanan, kesetiaan pada bangsa dan kisah roman ini berkembang tidak hanya di Kediri namun juga ke mancanegara, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Dalam gelaran ini, sebanyak 29 mobil hias turut memeriahkan acara yang diselenggarakan di kawasan Monumen Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri Minggu siang. Ingin memeriahkan acara Parade Fashion ini dan juga memperingati bahwa budaya Panji itu lebih dari segalanya. Ini lebih ke semuanya ya, jadi fleksibel untuk fashion dan juga untuk semuanya. Ribet nggak pemakaiannya? Sedikit ribet sih, soalnya ini 15 kilo, 14-15 kilo. Kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan cerita dan sastra Panji kepada generasi muda. Bahkan rencananya sastra Panji akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah khususnya di Kediri. Makanya kita mendorong bagaimana Panji itu populer, sumber-sumbernya di Kediri masih banyak dan hidup berkembang dengan baik. Itulah sebetulnya bahwa Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri mendorong upaya nasional untuk mengusulkan Panji menjadi masterpiece dunia. Parade ini juga dimeriahkan oleh kesenian dari Madura dan Bali serta menampilkan kreasi baju karnaval hasil kreasi dari siswa SMK se-Kabupaten Kediri. Rencananya acara ini akan digelar dari tanggal 16 hingga 22 Juli mendatang. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Ya, tuntas sudah NET Jatim hari ini. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami di www.youtube.com/netbirojatim. Kulo Cak Maesa Nugraha nyuwun pamit matur suwun dulur lan sugeng makarya. Jika kami bersama nyalakan pada bahaya, jika kami berbeda hening akan terpecah. Aku dia dan mereka memang gila, memang beda. Tak perlu berpura-pura, memang begini adanya. Dan kami di sini akan terus bernyanyi. Jika kami bersama nyalakan tanda bahaya, musik akan menghantar, Anda akan tersentak. Dan kami tahu engkau bosan dijajali rasa yang sama. Kami adalah kamu, mudah beda dan berbahaya. Lepaskan semua belenggu yang melingkari hidupmu, berdiri tegak menantang di sana di garis depan, berdiri yang lantang untuk jiwa.